Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja, sehat selalu, dan banyak rejeki, amin. Selamat datang untuk kamu yang baru gabung ke channel aku, dan juga untuk yang udah setia baca cerita ini, terima kasih banyak. Mari kita lanjut baca lagi cerita, Terpaksa Jadi Pengantin Pengganti Kembaranku, episode 40. Semoga kamu terhibur dengan episode hari ini. Let's get the story. Om, ada apa dengan Mama? Kenapa wajahnya terlihat pucat sekali? Dan kenapa dia memakai baju perawat? Kenapa ada noda darah di bagian perut sebelah kirinya? Tanya Alea dengan bibir bergetar dan mata yang mulai berembun. Tidak mungkin Lily meninggal. Lirih Hendra dengan cepat berlari menghampiri Lily yang terlihat seperti tak bernyawa. Apanya yang tidak mungkin, Om? Teriak Alea tak mampu menahan embun di matanya yang siap kapan saja tumpah. Tangisnya pecah berlari ke arah Lily dengan derayan air mata. Lily, bangun. Kamu tidak boleh pergi secepat ini. Masih banyak yang harus kita lakukan. Bukankah kamu mengatakan jika kamu ingin menikmati harimu dengan bahagia? Lirih Hendra dengan wajah pucat seputih kapas bagaikan tak berdarah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu menangis seperti itu? Dasar pria cengeng, ketus Lily memasang wajah datar. Kamu tidak jadi mati. Pertanyaan bodoh yang dilontarkan Hendra membuat ia harus mendapatkan umpatan kasar lagi dari Lily. Kamu memang ceroboh. Tidak berguna. Dasar pria berpikiran sempit. Bagaimana mungkin kamu bertanya aku jadi mati atau tidak? Mungkinkah kamu orang yang paling diuntungkan atas kematianku? Hah, dasar payah. Apa kamu membeli obat yang aku pinta? Ketus Lily dengan penuh emosi lalu mengalihkan pandangannya memandang lurus ke depan, melihat Alea berdiri seperti patung batu memandanginya tanpa bicara sepatah kata pun. Ini, obatnya. Aku akan ambilkan air minum untukmu, ucap Hendra meletakkan kantong plastik berwarna putih di atas meja, lalu berjalan keluar mengambil sebotol air mineral di dalam mobilnya, karena mereka belum mengisi bahan baku di dapur dalam rumahnya. Oh, Alea anakku tersayang. Kamu datang, sayang, lirih Lily dengan mata berkaca-kaca merentangkan kedua tangannya, berniat membawa Alea ke dalam dekapannya, melepaskan rasa rindu yang menyiksa batinnya setelah sekian lama tak bertemu. Mama, lirih Alea dengan suara serak berjalan mendekati Lily, dan memilih duduk di lantai yang berdekatan dengan Lily, sembari memegang kedua tangan Lily dengan perasaan haru. Sayang, kenapa kamu duduk di lantai? Apa kamu tidak merindukan, Mama? Kamu tidak berniat memeluk, Mama? Lirih Lily merasa sedikit kecewa takut jika Alea merasa jijik saat berada di dekatnya atas apa yang telah ia perbuat. Bagaimana Alea bisa memeluk Mama? Lihatlah luka ini, darahnya terus mengalir tanpa henti. Sebenarnya apa yang sedang terjadi, Ma? Kenapa Mama sampai melarikan diri dari sel tahanan? Tanya Alea sambil menciumi tangan Lily saking rindunya. Seperti yang kamu lihat sekarang. Mama harus bertindak nekat melukai diri sendiri agar bisa melarikan diri dari sel tahanan. Semua ini terjadi karena anak tidak tahu diri itu. Dia yang sudah membuat hidup Mama bagai di dalam neraka setiap harinya. Lihatlah. Luka yang Mama derita sekarang tidak sebanding dengan luka yang ada dalam hati ini. Alea, kamu harus bisa menjadi kaki tangan Mama untuk bisa membalas rasa sakit hati ini dengannya. Hanya kamu harapan Mama satu-satunya, sayang, geram Lily sembari menggemertakkan giginya. Iya, itu pasti. Mama tenang saja. Alea sudah mulai mengambil tindakan untuk membalas semua perbuatannya, Alena. Tapi, entah kenapa nasib baik selalu berpihak padanya. Gerutu Alea mengembuskan nafas putus asa. Buanglah rasa tidak sabarmu ini, sayang. Pertama, kamu harus bisa mengendalikan kemarahan dari dalam diri kamu dahulu, agar bisa menguasai permainan dengan sangat baik. Mulai sekarang, kamu tidak perlu repot-repot memikirkan ide untuk bisa menyakitinya.
Biar mama saja memikirkan apa yang harus kamu lakukan nantinya, ucap Lily sembari mengelus-elus pucuk kepala Alea yang sudah lama tak ia lakukan dalam hidupnya. Baik, Ma, jawab Alea dengan mata terpejam saat merasakan sentuhan yang sudah lama dinanti-nantinya. Ini, obatnya. Ucap Hendra menyerahkan beberapa obat-obatan untuk menyembuhkan luka tusuk di dalam perutnya Lily. Ma, ini sangat berbahaya jika kita tidak memanggil dokter untuk mengobati luka tusuk ini. Alea akan segera memanggil dokter dan memintanya datang ke sini, agar luka ini mendapatkan penanganan yang tepat, ucap Alea sambil merogoh ponselnya di dalam tas slinbaknya. Jangan. Kamu tidak bisa memanggil siapapun untuk datang ke rumah ini. Apa kamu lupa bagaimana status mama sekarang? Jadi, jangan gegabah dalam mengambil tindakan. Mengerti? Tegas Lily mulai membersihkan luka tusuknya dengan kapas putih dan antibiotik. Baiklah, Ma. Hanya saja Alea takut mama terkena infeksi, lirih Alea memancarkan raut wajah sedih. Kamu jangan khawatir, sayang. Luka ini akan segera pulih. Kemarilah, mama begitu sangat merindukan kamu, ucap Lily tersenyum bahagia karena bisa bertemu dengan anak kesayangannya dengan bebas. Alea juga sangat merindukan, Mama. Alea akan terus berusaha agar bisa secepatnya membalaskan dendam Mama dengan Alena. Dendam Mama, itu berarti menjadi dendam Alea juga, geram Alea memandang lurus ke depan dengan sorotan mata berkilat memancarkan api kemarahan yang membara. Melihat ekspresi wajah Alea yang dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian membuat Lily tersenyum bangga dan puas. Kemudian ia mengalihkan pandangannya menoleh ke arah Hendra yang hanya diam melihat drama yang sedang terjadi. Lalu Lily mengedipkan sebelah matanya menyiratkan jika rencana yang ada dalam hatinya akan segera terlaksana melalui tangan anak kesayangannya. Setelah seharian menghabiskan waktu dengan Carlos di toko bunga miliknya. Sesuai dengan perjanjian, Alena pulang tepat waktu seperti yang diperintahkan Dev untuknya. Saat tiba di depan halaman rumah, ia mengeritkan dahi karena melihat mobil Dev sudah terparkir di dalam garasi mobil. Dan yang semakin membuat Alena heran, kenapa tiada satu orang pun yang terlihat melintasi rumahnya ataupun satpam yang selalu menyambut kepulangannya, namun tak terlihat berada di dalam pos penjagaannya. Aneh. Kemana semua orang? Kenapa tiba-tiba suasana rumah jadi sepi seperti ini? Gumam Alena lalu memutuskan untuk turun keluar dari mobilnya. Kemudian ia melangkahkan kaki berjalan menuju depan pintu rumahnya. Saat tiba di depan pintu, perasaannya semakin tak karuan. Seketika ia mengernyitkan dahinya lagi saat melihat pintu tidak tertutup dengan rapat dan seperti disengaja direnggangkan oleh seseorang dari dalam. Pikiran aneh mulai muncul dalam benaknya. Takut, jika rumahnya baru saja terjadi perampokan atau apalah sehingga membuat keadaan rumah terlihat sepi seperti tidak berpenghuni. Dev, apa kamu sudah pulang? Aku melihat mobil kamu terparkir di dalam garasi. Dev. Perlahan Alena mulai melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah memasuki rumah dan masih tidak melihat siapapun yang melintas. Rumahnya benar-benar terlihat sepi. Dev, jangan buat aku takut seperti ini, dong. Lirih Alena semakin jauh masuk ke dalam rumah meski rasa takut yang teramat sangat mulai menyerang dirinya. Langkahnya terhenti saat dia hendak menaiki anak tangga pertama menuju kamarnya. Namun, tiba-tiba suara letusan yang mampu membuat jantungnya berdebar sangat hebat sontak ia berteriak histeris sekuat-kuatnya. Thor. Teriak Alena refleks menjerit sembari menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya dan mata terpejam, seketika darahnya berdesir saking terkejutnya. Happy anniversary 6 bulan pernikahan kita, sayangku, sorak Dev lalu meniup trompet berulang-ulang sambil mengelilingi Alena yang masih belum stabil mengatur turun naik nafasnya dengan deruan napas yang memburu. Dev. Apa kamu sengaja mau membuat aku sakit jantung? Seru Alena memasang wajah cemberut dan tak berniat meladeni Dev yang tidak biasanya bertingkah seperti kekanak-kanakan. Mau kemana?
cegah Dev menarik tangan Alena saat menaiki anak tangga kedua menuju kamarnya. Terpaksa Alena menghentikan langkahnya dan memutar balik arah badannya menghadap ke arah Dev, yang berdiri di lantai menatapnya dengan senyuman yang sulit dipahaminya saat ini. Kenapa marah? Bukankah seharusnya kamu merasa bahagia saat aku memberimu kejutan seperti ini? Goda Dev perlahan menarik lembut tangan Alena turun ke bawah agar lebih dekat dengannya. Mana mungkin aku bisa marah dengan kamu? Tapi, kamu tahu bagaimana rasa takutnya aku saat melihat rumah yang tiba-tiba terlihat sepi, dan pintu sedikit terbuka. Jantungku berdetak sangat kencang dan mulai memikirkan hal buruk sedang terjadi di rumah ini. Sumut Alena memanyunkan bibirnya ke depan. Sudah, kamu tidak perlu takut berlebihan seperti tadi. Bagaimana? Apa kamu suka dengan kejutan yang khusus aku siapkan untuk kamu? Ujar Dev tersipu malu. Kejutan apa? Aku tidak melihat ada dekorasi yang menarik menghiasi ruangan ini. Yang ada jantungku hampir meledak keluar saking terkejutnya, jawab Alena yang masih kesal dengan kejadian yang baru saja terjadi. Sekali lagi Dev kembali meletuskan party popper, semprotan kertas ke atas. Kertas kecil-kecil berbentuk hati warna merah dan kupu-kupu kecil berwarna putih, keluar ke udara dan jatuh menempel di rambut panjangnya Alena. Dev, lirih Alena kemudian memeluknya dengan manja. Terima kasih, kamu selalu melakukan segala cara untuk bisa membahagiakanku, ucap Alena lirih. Maaf, sampai detik ini, aku masih belum bisa menjadi yang terbaik untuk kamu, istriku tercinta. Dev menyambut pelukan Alena dan membawanya ke dalam dekapan hangatnya sambil menciumi pucuk kepalanya, sesekali menghirup aroma sampo yang masih melekat di setiap helaian rambutnya. Mengapa kamu bicara seperti itu? Memilih untuk tetap bertahan di sampingku sudah cukup membuatku begitu bahagia. Kamu adalah satu-satunya kebahagiaan yang aku miliki saat ini. Aku berharap cinta kita akan kekal abadi sesampainya akhir nanti, selamanya. Jangan pernah lelah mencintai kekurangan yang aku miliki, dan jangan pernah bosan mencintaiku di saat aku sudah tidak terlihat cantik lagi. Lirih Alena menatap lekat manik abu-abu yang selalu membuatnya tergoda setiap kali beradu pandang. Jadi kamu mengaku dirimu cantik. Gurau Dev sengaja merusak suasana hati Alena yang sedang terbawa perasaan dengan kejutan kecil yang telah ia buat. Sudahlah, kamu tidak pernah serius saat aku berbicara, ketus Alena membuang muka. Haha, jangan marah, cintaku. Kemarilah. Aku sudah menyiapkan makan malam untuk kita berdua. Dan ini masakan perdana yang aku buat untuk kamu, ucap Dev yang sudah bersusah payah mempraktikkan menu masakan yang ia lihat dari resep masakan, melalui sebuah video dan berharap semoga rasanya tidak mengecewakan. Kamu yang masak? Tanya Alena seketika tertawa karena tak percaya dengan apa yang dia dengar dari bibir Dev barusan. Kenapa? Apa kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Ayo, ikut aku sekarang juga. Dev langsung menarik tangan Alena dengan penuh kasih sayang, lalu menuntunnya berjalan menuju ke arah dapur. Pemandangan menakjubkan yang ada di depan matanya saat ini membuat Alena berdecak kagum untuk pertama kalinya, ketika melihat berbagai macam menu makanan terhidang di atas meja dengan desain yang meniru ala-ala restoran, yang sudah dipersiapkan oleh Dev. Takjub, kagum, bahagia, terharu, berpadu menjadi satu dalam hatinya. Ia kembali mengarahkan pandangannya ke arah Dev yang selalu tersenyum setiap kali dia memandangnya. Dev, apa benar kamu yang sudah memasak semua ini? Sungguh semua momen romansa yang terjadi malam ini membuat Alena tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya di hadapan Dev. Dev hanya mengangguk menjawab pertanyaan Alena dan mulai mempersilahkannya duduk di kursi meja makan untuk mulai mencicipi makanan romantis yang telah ia persiapkan dengan sepenuh hati. Ayo, cobalah. Setelah itu, beri aku komentar pertamamu saat mencicipi masakan yang kali pertama aku buat khusus untuk kamu, ucap Dev sambil menyuguhkan sayur bening sebagai cicipan pertama Alena.
tanpa harus berpikir panjang lagi dan banyak bicara. Dengan hati riang, Alena mulai mengerakkan tangannya menjamah sendok yang sudah terhidang di depannya, dan mulai mencicipi masakan pertama yang telah Dev buat bersusah payah. Perlahan Alena mulai menyendok sedikit kuah bening tersebut di dalam mangkuk kaca bening di hadapannya, lalu mengarahkan sendok yang ia pegang memasuki rongga mulutnya dan mulai menyirup kuah di dalam sendok tersebut dengan bibirnya. Saat kuahnya terasa di lidah, ingin rasanya Alena memuntahkan kuah itu kembali keluar karena memakai garam yang terlalu berlebihan, sehingga kuah yang dia sirup terasa begitu sangat asin, dan sukar rasanya untuk menelan melewati kerongkongannya. Namun, melihat wajah Dev penuh harap mendapatkan komentar yang positif, terpaksa Alena harus menelan kuah asin seperti air laut dan terpaksa memancarkan senyuman lebar memandang wajah Dev, meski ekspresi wajah menunjukkan segalanya. "Bagaimana? Apakah enak?" tanya Dev sedikit gugup karena takut jika rasanya mengecewakan dan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Enak sekali. Aku sangat menyukai masakanmu," jawab Alena menunjukkan ekspresi wajah kagum, agar tidak mengecewakan perasaannya Dev. "Benarkah? Itu artinya aku berbakat dalam urusan masak-memasak, benar? Baiklah, kalau begitu mulai sekarang aku akan menyempatkan waktu untuk lebih memahami dan belajar memasak dengan resep masakan baru untuk kamu," ujar Dev terlihat tertawa bahagia. "Loh, jadi nantinya Mbok kerja apa, dong? Dia kan sudah tua. Jadi tidak ada salahnya kita mengurangi pekerjaannya sedikit demi sedikit," ucap Dev dan berniat mencicipi sayur bening yang dia masak setelah mendapatkan pujian dari Alena. Saat sendok yang ia pegang sudah sempurna masuk ke dalam mulutnya, seketika senyum bahagia dari sudut bibirnya mulai menghilang, ditambah lagi wajah yang mengerut menahan asin yang teramat sangat. "Bagaimana?" tanya Alena menundukkan wajahnya menahan rasa yang menggelitik dalam hatinya. "Apa kamu sedang bercanda? Kenapa kamu berbohong mengatakan masakanku enak?" seru Dev meletakkan kembali sendoknya memasang wajah datar sedatar triplek. "Maaf, aku tidak bermaksud mempermainkan emosimu. Dan aku juga tidak berniat berbohong padamu. Kamu tahu, walaupun masakan yang kamu buat keasinan, aku rela berbohong dengan mengatakan makanan yang kamu buat untukku malam ini adalah makanan terlezat di dunia. Aku tahu, kamu pasti sudah bersusah payah membuat makanan yang terlezat untuk disantap olehku. Lalu, kenapa aku harus menyakiti perasaanmu dengan hanya dua kata, tidak enak, atau makanan yang kamu buat keasinan? Aku hanya ingin kamu merasa bahagia, dan tidak patah semangat untuk terus mencoba sampai kamu berhasil mendapatkan sesuatu yang memuaskan," lirih Alena sembari memegang sebelah tangan Dev dengan tatapan penuh cinta. "Terima kasih, sayang. Aku memang benar-benar sangat beruntung bisa memiliki istri seperti kamu. Baiklah, sebagai gantinya, kita akan makan malam di luar malam ini. Bagaimana? Kamu setuju?" tanya Dev berlapang dada menerima kegagalannya dalam urusan memasak karena dia bukan ahli dalam hal itu. "Apa? Makan malam di luar? Benarkah? Kamu tidak bercanda, kan?" tanya Alena yang begitu bersemangat saat Dev mengajaknya makan malam di luar. "Iya, aku sedang tidak bercanda. Tapi, kenapa kamu terlihat begitu kegirangan saat aku mengajakmu makan malam di luar? Bukankah itu hal yang biasa dilakukan oleh setiap pasangan?" tanya Dev mengeritkan dahinya dan berpikir reaksi yang Alena tunjukkan barusan sangatlah berlebihan. Memang ini hal yang biasa dilakukan oleh setiap pasangan saat makan malam di luar. Tapi, ini kali pertama kamu mengajakku keluar dari rumah untuk makan malam berdua di luar. Selama 6 bulan kita menikah, kamu belum pernah mengajakku sama sekali. Itu sebabnya aku sangat kegirangan, cetus Alena. "Baiklah, aku mengerti. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, kita pergi sekarang juga," ajak Dev beranjak bangkit dari tempat duduknya. "Apa? Sekarang? Aku masih belum melakukan persiapan apa-apa,"
cetus Alena dengan mata membola. Astaga, Alena. Kita hanya makan malam. Bukannya pergi ke acara khusus, ucap Dev tertawa kecil. Hanya 5 menit. Setidaknya aku harus memakai baju yang sangat bagus atau memakai sedikit polesan makeup, celoteh Alena kegirangan. Makan waktu. Ayo, kita pergi sekarang, sambung Dev menarik tangan Alena berjalan keluar dan tidak memberinya kesempatan untuk mempercantik diri walau hanya sebentar. Tapi, Dev, hanya sebentar saja. Aku janji tidak akan lama. Baiklah, aku tidak peduli jika nantinya orang-orang akan menertawakan kamu saat jalan denganku. Kenapa aku harus peduli dengan omongan mereka? Jawab Dev singkat lalu berjalan menuju garasi mobilnya. Dasar, aku selalu kehabisan kata-kata saat berdebat dengannya. Oceh Alena tersenyum bahagia dan sesekali merapikan rambut panjangnya yang sedikit berantakan. Tin. Suara klakson mobil Dev mampu membuyarkan lamunan Alena. Dia pun melihat Dev sudah berada di dalam mobil, perlahan melaju menghampirinya yang masih berdiri di depan teras rumahnya. Dengan perasaan bahagia Alena berjalan masuk ke dalam mobilnya dan duduk di bangku paling depan, tepatnya di samping Dev yang sedang memegang kendali setir mobil. Kita pergi sekarang. Goda Dev menoleh ke arah Alena yang terlihat memutar bola matanya ke atas karena pertanyaan konyol yang ia lontarkan. Perlahan mobil mereka mulai melaju menuju restoran yang akan jadi tempat kunjungan pertama mereka setelah 6 bulan pernikahan. Oh ya, kenapa aku tidak melihat Mbok dan pekerja lainnya berada di rumah? Apa mereka mengambil cuti barengan? Tanya Alena menoleh ke arah Dev yang fokus memandang ke depan dan sesekali menoleh ke arah Alena. Oh, mereka. Aku sengaja menyuruh mereka pergi kemanapun yang mereka inginkan. Karena aku hanya ingin ada kita berdua di dalam rumah tadinya. Tapi, semuanya gagal, karena masakan yang aku buat keasinan, terang Dev mengembuskan napas kasar. Jangan bersedih. Di mataku kamu tetap pria terhebat yang pernah aku temui dalam hidupku. Lirih Alena mengambil kesempatan mengecup pipinya Dev di saat dia sedang fokus mengemudi. Kamu curang. Aku harus membalas kecupanmu, ujar Dev tersenyum dan berniat membalas kecupan Alena. Tidak bisa. Kamu harus tetap fokus dan berhati-hati saat sedang mengendarai mobil di jalan raya, ledek Alena tertawa kecil. Aku akan membalasmu saat kita sudah tiba di rumah nantinya, tukas Dev berpura-pura memasang wajah cemberut. Dev, aku ingin menikmati angin sejuk di malam hari. Bukalah atap mobilnya, rengek Alena dengan manja. Lain kali saja, ya. Nanti kamu masuk angin. Kita kan belum makan apa-apa dari rumah, tolak Dev begitu mengkhawatirkan kesehatan Alena. Hanya sebentar saja. Ayolah, bukankah ini anniversary pernikahan kita yang ke-6 bulan? Jadi, bahagiakan aku malam ini, desak Alena yang terus merengek seperti anak kecil di hadapan Dev. Tapi kamu harus janji hanya sebentar saja, oke? Dev yang tak bisa mengatakan tidak, saat Alena meminta sesuatu dengannya. Janji, sayang, celoteh Alena tersipu malu. Melihat Alena yang bersikap manja dengannya, membuatnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terpaksa harus membuka atap mobilnya. Sudah puas, ujar Dev hanya bisa tertawa melihat tingkah konyol Alena. Sangat puas. Terima kasih, suamiku tercinta, celoteh Alena sambil menyenderkan kepalanya di lengan kekar milik Dev, dan terpaksa dia harus menggunakan satu tangan untuk memegang kendali setir mobil. Kamu bahagia? Tanya Dev di saat jalan raya tidak terlalu padat dan ramai. Ia menyempatkan mengecup pucuk kepala Alena lalu mengarahkan pandangannya kembali ke depan. Sangat bahagia. Aku berharap waktu berjalan dengan lambat malam ini agar aku bisa terus-terusan seperti ini denganmu, lirih Alena sembari memejamkan matanya menikmati angin malam yang dengan leluasa menyentuh kulit tubuhnya. Kamu tahu, aku juga merasakan hal yang sama denganmu malam ini. Andai aku mengenalmu lebih dulu dibandingkan Alea,
maka kita akan lebih sering menghabiskan waktu bersama-sama setiap harinya. Tidak ada kata terlambat untuk melukis sejarah kenangan dalam hidup kita. Mari kita isi hari-hari kita dengan penuh cinta, goda Alena memainkan buah jakun milik Dev. Alena, jangan seperti itu. Kamu bisa membuat aku kehilangan fokus saat mengemudi. Kenapa kamu manja sekali malam ini? Dev hanya bisa tertawa saat Alena terus-menerus memberikan kecupan di bagian lehernya. Habisnya, aroma parfum kamu sangat menggodaku, goda Alena. Jangan bicara sembarangan. Kita sedang ada di jalan sekarang. Aku tidak bicara sembarangan. Kamu bisa tetap fokus mengemudi, dan biarkan aku melakukan aksiku. Alena, hentikan. Kita bisa lakukan itu di rumah saja setelah makan malam. Lirih Dev sesekali mengeluarkan desahan kecil saat Alena terus menggodanya sepanjang perjalanan. Tidak mau. Biarkan aku menikmati apa yang aku inginkan, tolak Alena. Iya, tapi ini bukan waktu yang tepat, seru Dev tidak bisa menahan jiwa yang meronta-ronta, terlebih lagi seketika juniornya langsung bangun, saat Alena terus menggodanya, dengan kecupan yang terus-menerus dilakukannya. Diamlah, jawab Alena yang masih tak berhenti mengecup di bagian lehernya Dev. Sesrut. Tiba-tiba Dev menghentikan mobilnya, dan langsung mematikan mesinnya dan secepat kilat menutup kembali atap mobilnya. Alena tersentak dan menghentikan kecupannya lalu menoleh ke kanan dan ke kiri merasa kebingungan. Kita ada di mana? Tanya Alena memasang wajah polosnya. Kita sudah sampai di restoran untuk makan malam, jawab Dev membenarkan kerah bajunya dan kancing kemejanya yang sempat dibuka oleh Alena. Secepat itu, seru Alena sedikit kecewa. Apanya yang cepat? Kita sudah hampir 30 menit di perjalanan. Ayolah, aku sudah sangat lapar, ajak Dev menatap lekat manik Alena. Tapi, aku tahu apa yang kamu inginkan. Tapi, kita harus mengisi perut yang kosong agar lebih bersemangat melakukan pertempuran, gurau Dev sambil membelai lembut rambut panjang Alena. Ya sudah, jika itu yang kamu inginkan. Ayo, kita makan sekarang. Sungut Alena membuka pintu mobil di sampingnya lalu turun keluar. Dasar istriku yang manja, ujar Dev tersenyum simpul lalu menyusul Alena yang lebih dulu sudah menunggunya di luar. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama dapat pemberitahuan saat aku update ceritanya. Dan pastinya buat aku lebih semangat buat update video banyak-banyak, karena dukungan kamu yang sangat berarti untuk aku. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini, jangan ragu buat beritahu aku dari komentar ya teman-teman semuanya. Oh iya, kalian udah tahu belum, kalau aku update cerita terbaru yang berjudul, Please Love Me Honey, jangan lupa juga mampir buat baca ceritanya yang pastinya bikin baper, bukan lapar. Linknya ada di bawah kolom deskripsi.